termasuk SUV terbaik di Jepang nomor 1 saat itu, pada tahunnya. Kenapa demikian? Karena memang pertama, Mas Ardi, sebelum kita membahas plus minus, saya mau menanyakan soal spare part kendaraan ini. ya kalau untuk spare part itu dibilang untuk body, untuk engine, kaki-kaki aman lah. Aman. Nah itu adalah putaran. Luar kota itu kita bisa dapat 1 liter itu 9 sampai 10 ya Pak? Ya, kalau Pak Taufik 14. 14. Abadi, S3 kakinya. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga sobat AHPedia. AHPedia. Ipi kibir Pak. Kibir big. Apa itu Mas? Apa kabar Pak? Kabar baik. Apa kabar baik? Mas Ardi, Iya Pak. ini kita akhirnya bisa mereview satu unit Nissan yang sering diminta oleh kawan-kawan di AHPedia ya. Iya benar. Diminta gratis di review maksudnya. Di review ya, Tapi Pak, ini nggak hanya sekedar review Mas Ardi ya. Jadi ini mobil termasuk yang ini Pak, apa tuh namanya? Mulai banyak ya. Maksudnya itu mulai banyak dijual dengan harga yang terjangkau. Terjangkau. Karena apa? Karena mungkin dia cc-nya besar. CC besar. Sehingga dia mengakibatkan harganya turun. Biasanya kalau cc besar itu harganya murah-murah Pak. Hampir seperti itu ya semua? Hampir seperti itu semuanya. Tapi jangan khawatir, meskipun dia murah, mobil ini bukan murahan. Nah, kita buktikan. Ayo kita buktikan. Mas Ardi udah paling tahu kalau masalah Nissan nih. Kita tanya dulu. Ini, tapi kawan-kawan ini sambil review, ini sambil nanti Mas Ardi mau jual mobilnya. Ini jadi customer titip jual Pak. Nah, customer titip jual. Karena dia sebenarnya masih sayang sama mobilnya. Karena kondisinya rumah dengan jalan mau keluar itu sangat sempit. Mungkin garasinya hanya separuh jalan ini, begitu nengok kanan agak susah, sehingga ketika mobil ini mau dibawa ke AH Motor Jogja itu harus bongkar pagar. Beliau ingin menjual mobil ini karena ya sebenarnya masih pengen dipakai karena nggak ada parkiran, sehingga beliau ingin melepaskan mobil ini. Oke Pak, kita akan review mobil ini. Ini mobil ini dia termasuk SUV terbaik di Jepang nomor 1 saat itu, pada tahunnya. Kenapa demikian? Karena memang pertama dia memiliki engine yang super kuat. Super kuat dia, kalau bicara horsepower-nya atau ini 165 Pak. 165 horsepower. Sangat besar sekali. Kalau untuk yang ininya apa tuh namanya torsi itu di 230 Nm, di RPM 3000 Pak. 3000. Jadi mesin ini sih mesin yang keren ya menurut saya ya, karena dia ditopang oleh 2500 cc dengan kode QR. Nah, hebatnya mesin ini kalau untuk di mobil ini sendiri Pak, itu dia belum pernah bongkaran, masih segel teman-teman. Tahun berapa Mas? Ini 2005. 2005 udah hampir berapa tuh? Udah mau 20 tahun ya? Iya, pokoknya ini mobil dari pertama kali dia lahir sampai dia habis produksi menjadi SUV pertama di Jepang Pak. Gitu. Nah, oke. Nah, Mas Hardi, ya lanjut. Kemudian dilihat dari mesinnya itu besar. Kemudian dia memiliki suspensi kaki-kaki yang juga cukup baik ya. Dia depan itu ya seperti biasa. Depan itu ada lower arm kanan kiri. Kemudian ada shock. Kalau dibandingkan dengan mobil-mobil misalnya yang sering kita buka ya kayak Livina itu, ini lebih antep membernya. Maksudnya sampai dengan kita belum pernah ganti yang namanya busing member sih. Ini? Iya. Jadi bandel Pak. Paling yang paling sering kena yaitu stabilizer, kemudian busing lower arm, karena mungkin dia karet-karetnya sering pakai buat ayun Pak. Karena dia saking nyamannya mobil ini, kalau teman-teman pakai mobil ini ya benar-benar mobil yang sangat nyaman, SUV banget. Tangguh gitu ya? Tangguh banget ini. Iklannya aja dikali Pak. Tangguh kan? Tangguh dikali. Ya, kemudian untuk ini Pak, dia tipenya yang XT ya. Kalau XT itu dia punya ini lampu depan yang untuk 2006 ke atas itu udah xenon. Tapi kalau yang ini saya lihat dia masih halogen. Oh, masih 2005 tadi ya? Karena dia 2005 masih halogen, fog lamp-nya masih yang besar. Kan kalau yang facelift ini grillnya ini dia sudah V Pak. Tapi untuk yang
yang XT. 2006 ke atas. Semuanya 2006 ke atas dia udah facelift. Oh. Tapi kalau untuk yang 2005 ini khususnya XT dia masih sarang tawon. Cuman fog lamp ini saya senang yang gede. Oke. Ini kita pakai fog lamp aja sebenarnya jalan sore hari udah cukup kelihatan. Gak usah pakai lampu besar ya? Iya. Oke. Gitu, itu dari sisi depan. Kemudian kalau dilihat dari ininya susunan bumpernya dia plastik, Pak. Ini plastik. Fendernya juga uniknya ini plastik. Nah, tuh. Ini plastik nih, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia pernah accident ini pasti udah sobek. Oh. Kalau ini belum sobek, ini masih. Ini kenapa, Mas? Pabrikan. Dibuat pabriknya itu merancang ini pakai plastik? Apa Mungkin efisien ya. Jadi lebih ringan ya. Lebih ringan dibandingkan ya? dengan yang dia punya apa namanya plat. Kalau plat agak lebih berat. Tapi kalau untuk X-Trail ini saya juga heran kenapa dia bikinnya dari plastik. Tapi setelah di atas kan kembali ke plat ya? Ke plat lagi. Oke. Baik. Mas Ardi, ini kalau kita lihat mesinnya, ini kok saya nggak asing dengan mesinnya Serena? Serena, ya? betul. Karena kan dia QR, Pak. QR. Mengadopsi dia punya QR itu dia untuk ininya, untuk dengan Serena, ini dia headnya sama, headnya berbeda, hanya headnya saja sebenarnya. Kemudian bloknya sama, kalau bloknya, cover timing sama, tapi dalemannya kayak langkahnya, stang piston, itu beda. Tapi kalau untuk diameter pistonnya sama. Hanya langkahnya saja yang berbeda. Sehingga cc-nya dibedakan di langkah dan juga si cylinder head kubahnya ya, ruang bakarnya. Itu beda. Kemudian mobil ini juga memiliki dual motor fan, Pak, seperti biasa. Kalau ini mesin QR ini dia pasti memiliki dua motor fan. Kenapa? Mungkin ya diantaranya adalah karena mesin tersebut sebenarnya potensi panasnya tinggi. Panas ya? Tapi efek dari potensi panas tinggi ini sebenarnya dia efek juga ya, Pak. Efeknya itu dari tenaga yang besar itu menghasilkan panas yang tinggi. Kan kalau dilihat ketika kita pernah bongkar itu antara liner satu dengan berikutnya itu cenderung lebih tipis, Pak. Oh, batasnya? Batasnya. Maksudnya nggak terlalu berjauhan ya, lebar ya. Kan kalau MR itu kan dia kan ada jalurnya, jalur air di tengah-tengahnya. Tapi kalau yang QR ini enggak, tapi cuman kompresinya lebih enak, lebih padat, lebih berisi. Mas, QR ini bisa dipakai untuk mesin mobil apa aja? Mesin QR ini? QR ini dia dipakai mesin X-Trail tentu, terus Serena, terus beberapa X-Trail yang T31 itu juga masih pakai QR. QR juga? Tapi kalau yang T31 udah 2000 cc itu udah MR20. Yang ini, yang di atasnya Serena apa namanya? Yang ini, yang satu lagi, yang tipe yang lebih besar tuh. Yang lebih besar? Oh, apa? Yang seperti Serena yang gede itu loh. Elgrand. Elgrand, ya. Elgrand itu juga ada QR. Ada yang QR kan? Ada yang QR juga. Elgrand juga QR. Berarti mesinnya nggak usah diragukan ya? Nggak usah diragukan, Pak. Dicoba, Pak. Coba ya. Baik. Coba. Nah, kemudian di sini juga di sana terlihat udah ada ABS-nya, Pak. Oh iya, ini ABS kan. Udah ada ABS-nya. Kemudian ini dia untuk alternator udah menggunakan pulley one way. Pulley one way itu dia kayak pedal pit ya, Pak ya. Nah, untuk mobil ini memiliki minus, Pak. Maksudnya bukan mobil ini, mobil T30, seri T30. Mesin. Itu ya, mesin QR itu dia kan memiliki alternator tadi ya, one way ya. Itu sering rusak. Rusaknya adalah macet. Jadi kalau dia udah macet, itu biasanya setir dibelokkan, itu dia ngorok suaranya. Nah, itu diantara tanda dia macet. Itu mesinnya QR semua kayak rata-rata ya? Rata-rata seperti itu. Kemudian untuk yang mobil ini sendiri, itu dia masih menggunakan hidrolis. Oh, setirnya. Setirnya menggunakan hidrolis. Kita bisa ngecek di sini, teman-teman. Ini dia minyaknya kurang. Minyaknya kurang berarti ada kebocoran di sistemnya. Jadi ini ada kebocoran di sistemnya. Kemudian kalau kita cek minyak remnya udah agak gelap. Ini saatnya melakukan cek rem 4 roda. Ini berarti apa? PR-PR yang harus di ini ya. Kawan-kawan besok mau beli ya. Ya. Nah, yang paling saya sukai dari mobil ini apa, Pak? Ini nih, Pak nih. Kita lanjut ke elektrikal lagi ya. Oke. Terutama bodi. Ini lampu seinnya udah ada, spionnya udah ada lampu seinnya. Wih, pada tahun 2005 ya? Iya, 2005. Ini kita coba ya. Nyala, Pak? Nyala. Yang sebelah kiri nyala. Kemudian dia retract juga. Oh, nyala. Wih, keren abis 2005. Ini dia retract. Nah, lalu di depan itu kan ada ini apa ya? Washer ya? Ah, iya. Nggak ada, Mas. Nggak ada? Bocor. Ternyata gabung sih ada.
Mampet, Mas. Mampet ya? Iya. Nah, tuh. Itu bocor. Iya bener. Ini sebenarnya ada nozzle-nya nih teman-teman. Oh, nah, terus diganti? Nah, kemungkinan besar ini udah pernah diganti. Kalau XT itu ada nozzle-nya. Apalagi yang XT ya? Oh, di sini nih harusnya. Nah, kemudian ini lampu jauh ini bisa dihidupkan, Pak. Caranya adalah kita arahkan dulu ke lampu jarak jauh. Kemudian kita pencet saklar yang ada di bawahnya. Wih, udah kayak apa, Mas? Teringat mobil yang dari Inggris. Yang mana, Pak? Land Rover ya? Wah, iya betul. Wih. Nih, ini kan kalau saya lampu utama saya matikan, dia mati. Nah, itu gunanya untuk apa, Mas? Nyari apa tuh? Ketika kita perjalanan di gunung-gunung, Pak. Naik gunung, ini kan mobil ini kalau melahap tanjakan, nggak ada habisnya nafasnya, Pak. Saya pernah pakai ini naik ke Dieng. Wah. Itu yang lainnya ngek. Nah, pakai ini set. Sampai duluan pokoknya, Pak. Mantap. Nah, dengan adanya lampu kayak gini, ketika kita jalan menanjak, kemudian kan kadang-kadang kalau di gunung itu kan jalan nanjak gini langsung turun. Nah, kalau pakai lampu kayak gini biasa sorotnya itu sangat terlihat. Jadi dari arah berlawanan itu kelihatan tuh kalau misalnya dia ada cahayanya. Sorotnya sangat keren kawan-kawan, mobilnya masih mulus. Nah, kemudian ini tadi dari depan, nanti kita ngobrolnya yang masalah tekniknya nanti ya. Kita reviewnya dulu. Kemudian dalamannya ini kalau yang XT dia udah menggunakan kulit. Joknya gede-gede loh. Oh iya, joknya lebar-lebar. Pakai mobil ini benar-benar nggak capek, Pak, karena joknya empuk. Saking empuknya sobek. Di sini ada sobekan. Jadi ini bisa di repair sih, ini bisa diganti satu pipi. Kalau di teman-teman jok ini bisa namanya sebutnya satu pipi ini. Tambah ya? Diganti ini ya, Pak. Terus busanya? Busanya sih ini masih aman sih ya. Cuman dia sobek aja sih. Busanya masih kenceng nih, tebel. Siap. Tuh, lalu kemudian di dalam sini kalau kita Pak Topik ke sebelah kiri. Ya. Saya hidupin, Pak. Nah, speedonya di tengah. Nah, ini modelnya dulu kan di tengah. Ya, kayak Mercy ya kan? Mercy. Mobil Eropa gitu kan? Itu kan di tengah nih. Kalau kita cek di sini kilometernya udah tinggi, 229.000. 229. Tapi ini mobil masih dingin ya. Jadi temperaturnya masih bawah. Cool. Nah, di sini ada tombol overdrive. Oh, ini langsung respon. Ini masih dingin, teman-teman. Ini masih dingin tapi dia karena itu, Pak, karena dia QR25 ya, tenaganya besar. Ini kondisi di D gini aja kerasa banget ini. Tenaganya Serena aja udah 2000 cc ya. Kayak gini 2500. Ini saya lepas gasnya, ini handrem ketarik mungkin bisa coba jalan, Pak. Oh, enggak. Enggak aman, handremnya aman. Oke. Nah, ini di sebelahnya sini ada indikator bensin seperti biasa. Terus di sini ada, di tengah-tengahnya ini ada kursor ya untuk maticnya, teman-teman. Nah, di sini ada speedo atau apa namanya, kecepatan speedonya. Nah, ini ada tacho RPM. RPM. Nah, ini termasuk mobil yang responsif, teman-teman. Nah, di sini Pak Taufik, di depan sini kita bisa melihat ada 2 airbag ya. Airbag tuh nih ya? Ya, 2005 tapi udah dual airbag. Ini mobil zaman dulu memang mobil premium ya. Kita lihat di sini dia udah wooden ya, Pak. Udah wooden. Kalau di sini ini ada pegangan gelasnya. Nah, ini. Kawan-kawan. Nah, di sini ada kulkasnya. Ada kulkas. Ini, Pak. Ini kalau botol ini ya, minuman kaleng ya. Nah, ini dia dingin, Pak. Ada ini. Iya, kawan-kawan. Anginnya masuk ke sini. Nah, ini kalau teman-teman bawa minuman kaleng, ditaruh sini ini bisa dingin. Nggak ketinggalan sama mobil sekarang ya. Sekarang mungkin ada, malah nggak ada, iya kan? Tapi zaman dulu X-Trail udah ada. Kalau ini bawaan dari dulu masih? Ini oris enggak? Oh, udah enggak. Ini dia udah bukan genuine-nya. Genuine-nya bukan oris merek luar. Kemudian di sini ada selektor ya, untuk udara hembusan atas, bawah. Di sini untuk temperatur. Kemudian di sini ada tombol AC, tombolnya kecil gini. Jadi kalau teman-teman misalnya pakai mobil ini kok nggak dingin, AC-nya coba dicek dulu ya. Ini dia modelnya nggak geser, tapi tekan. Ini udara luar, udara dalam. Ini blower. Nah, kalau untuk X-Trail, blower itu resistannya
beberapa udah mulai kena Pak. Resistan itu yang mengatur kecepatan. Nah, yang mengatur kecepatan itu ada satu sejenis sirkuit gitu. Sebenarnya dia resistan. Dia fungsinya adalah untuk menambah hambatan. Jadi semakin besar hambatannya, semakin kecil hembusannya. Tapi kalau semakin kecil hambatannya, semakin besar. Nah, seperti ini. Ini kadang-kadang dia dingin Mas. Ini dingin. Dingin banget nih. Ini banget. Berarti masih sehat nih AC-nya? Ini masih sehat AC-nya. Lalu kemudian di atas ini ada lampu. Lampunya ini 2 nih Pak. Oke. Terus ini ada armrest ya. Armrest. Ini laci sebenarnya. Wih, permen banyak Pak. Ini Pak, silakan Pak. Terima kasih Mas. Handle-nya di sini ya, seperti itu. Nah, di tengah sini ada sigaret. Ini asbak Pak ya. Asbak ya. Tapi ini udah di lem. Ini tadinya asbak sepertinya. Ini udah di lem. Tuh kawan-kawan, keren. Oke, ini udah selesai reviewnya, gini aja kali ya. Kita akan cek plus minusnya dari mobil ini karena mobil ini mau dijual. Mas, kita masuk ke row kedua dong. Nggak mau. Nggak mau. Iya. Garis kedua. Nih, baris kedua saya duduk ya. Saya 173 cm. Ya, oke, masih keren Mas. Lega banget ya karena memang mobil ini premium ya. Ini jaraknya juga tinggi. Meskipun premium sih berapa sih ngomong-ngomong premium? Dari tadi premium mulu. Nah, pajak. Mahal nggak sih? Pajaknya 3 jutaan. 3 juta. Ya murah lah. Iya. Kalau buat setahun sekali. Mas, ini apa sandarannya bisa diatur nggak? Bisa Pak. Oh, bisa. Bisa. Tuh. Ini knop ya. Keren. Bisa ini ya. Mau gini bisa, ini ada ini maksimalnya Mas ya? Maksimal. Armrest. Ini bisa buat nyimpen P3K. Iya, harta karun Pak. Harta karun. Keren. Nih, lihat kawan, joknya. Joknya kulit. Wis, keren. Kalau yang C26 ini bisa geser mundur. Nah, Oke. Siap, kawan-kawan bisa dilihat kan? Oh ya, power window. Power window. Coba di situ bisa nggak? Oh bisa. Yang sini nggak bisa. Ini nggak bisa teman-teman. Mantap, masih bagus. Shocknya masih aman. Lega bener. Banget. Ini dulu XT biasanya di sini ada ininya Pak, terang. Apa ya namanya ya? Penutup gitu ya. Kayak ini ya, apa? Biar ya barang-barang rata di atas ya. Dia nggak kelempar ke depan. Jadi di sini ada terangnya, tapi ini udah nggak dapat. Keren banget mobilnya. Lapang banget di belakang. Ya, ini bisa buat tempat tidur ya? Bisa. Tempat tidur bisa, main remi juga bisa. Oke, baik. Karena mobil ini akan dijual, Mas Hardi akan membahas plus minusnya dan PR ya. Oke, siapa? Mas Hardi, sebelum kita membahas plus minus, saya mau menanyakan soal spare part kendaraan ini. Ya, kalau untuk spare part itu dibilang untuk body, untuk engine, kaki-kaki aman lah. Aman. Engine, tapi kalau untuk body, karena memang mobil ini premium ya, sifatnya mahal. Orinya mahal. Dan mungkin beberapa di dealer udah end of production. Sudah nggak ada ya? Nah, tapi mungkin dari teman-teman klub ya, kan Extrail kan ada klubnya juga tuh. Di sana biasanya ada tuh mobil-mobil yang memang udah belahan. Belahan ya. Jadi nyari mobil yang belahan aja. Oke, baik. Yang akan kita bahas adalah pertama, mumpung AC-nya hidup. Kita bisa mendengarkan magnet AC-nya bekerja dengan baik. Lalu kemudian kalau mesin AC hidup, motor ini harus nyala. Motor fan. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Oke. Nah, ini kita pegang, ini dingin. Ini motor fan-nya, ini coba saya matikan AC-nya, Pak. Ya. Nah, ini dia mati. Baru saja mati, teman. Oh ya, kipasnya mati. Oke. Berarti ini kedua kipas berfungsi dengan baik, karena di antara spare part yang juga sering dilakukan penggantian adalah motor fan 2 itu. Lalu kemudian yang sudah terlihat oleh kita semua, di sini minyak power steering dia turun, berarti ada kebocoran di sistem power steeringnya. Kalau kebocoran di sistem power steering, misalnya dia yang rusak atau yang bocor di racknya, maka harus ganti rack ininya, seal racknya. Seal rack harus diganti. Tapi beberapa ada yang rusak hanya dari selang
high pressure, Pak. High pressure atau selang tekanan tinggi yang dari pompa masuk ke rack stir. Nah, itu dia kalau misalnya dia bocor itu bisa diganti selangnya aja atau diganti komplit sama pipanya. Oke. Kisaran harga ya sekitar 1,7 sampai 6 jutaan. Tergantung ori atau enggak. Ya. Oke. Kalau paling minim? Paling minim ya sekitar 400 sampai dengan 700.000. Oke. Ganti selangnya aja. Ganti selangnya. Baik. Mas, ini saya mendengar suara mesinnya ini halus ya? Suara mesinnya halus, Pak, karena memang kondisinya oli mesinnya juga masih oke ya. Oke. Karena mobil jarang dipakai. Oli mesinnya masih oke. Siap. Jadi PR-nya tadi ada di power steering, oli power steering. Power steering, terus ini kita akan coba cek lagi, misalnya kayak pulinya macet atau enggak. Teman-teman kalau misalnya mau ngecek pulinya itu macet atau enggak, itu bisa masukkan gigi D, kemudian setirnya diputar full ke kanan atau ke kiri boleh. Oke, baik. Supaya mesin ini mendapatkan beban, intinya gitu. AC dihidupkan, kemudian dimasukkan D, kemudian diputar. Kita akan coba. Terus didengarkan ada suara? Ada suara tambahan nggak? Misalnya kayak daerah suara mana, ngorok di daerah sini. Oke, baik. Kita coba akan ya. cek kawan-kawan. Adakah suara tambahan? Ini saya masukkan D atau R nggak apa-apa, R. Oke. Diputar full. Putar, AC hidup. AC hidup. Oke. Nah, kalau sejauh ini pendengaran belum. Nggak ada suara ngorok. Ya. Tapi ada cara kedua. Oke. Cara kedua adalah dengan matikan AC. Oke. Kemudian diposisikan netral atau parkir. Lalu kemudian digas full, misalnya sampai dengan 4.000 sampai dengan 5.000 RPM. Lalu kemudian dimatikan secara spontan. Kita akan coba. Kalau misalnya masih ada sisa putaran di armatur tengah alternator, berarti pulinya nggak macet. Kita akan coba. Nah, itu adalah putaran. Sisa putaran. Ini itu bukan suara turbo. Bukan, Pak. Ini kawan-kawan. Berarti sehat. Sehat. Pulinya nggak macet. Makanya tadi nggak bunyi. Kadang-kadang kalau misalnya dia digas gitu langsung begitu mesin mati, tidak ada suara berarti macet. Kalau macet berarti dia nggak bisa ngecas atau gimana? Bisa ngecas. Tapi lama-kelamaan kalau misalnya dia sudah ambrol, karena macet kan di antara tanda di dalamnya kan ada bearing, Pak. Itu bearing udah macet. Kalau nanti lama-lama didiamkan, maka itu bisa aus. Jadi pulinya muter, cuman armatur tengahnya nggak muter, sehingga indikator akinya nyala. Baik. Berarti masih aman. Baru PR 1 tadi. Ya, ini akan coba kita cek koilnya. Nah, kawan-kawan, koil pun dicek sama Mas Ardi. Yang mau memiliki mobil 2500 cc dan ini masih bisa minum Pertalite. Nanti kita tanya Mas Ardi ya. Ini masih bisa kasih minum Pertalite nggak Mas Ardi? Kita tanya ya. Mas Ardi, ini masih bisa minum Pertalite nggak? Pertalite bisa. Bisa? Karena kompresinya nggak tinggi juga sih. Tuh kawan-kawan. Nah, ini pernah ganti koil di kami ya. Oh iya. Ini tulisannya. Ya, motor. Kenapa kita coba cek gini teman-teman? Karena ini ada rocker cover, ini ada blok mesin atau cylinder head. Nah, rocker cover ini dia memiliki seal di tiap-tiap businya. Kalau dia sealnya ini dia sudah mengeras, maka dia akan berpotensi oli masuk ke dalam. Selongsong koil atau busi. Kawan-kawan kalau mau lihat ada di atas ini ya. Oh iya. Kalau Pak Topik nggak lupa ya. Menit keberapa nih? 25. Ada di video lain tuh, kelihatan banget. Bocornya, Pak? Oli naik. Iya, oli naik, terus kalau koilnya dicabut, dia bisa kerendam ya, Pak? Benar. Nah, kalau ini dulu. Bismillah. Ini sih dia masih kering, tapi di sana. Iya itu ada yang ini. Ada minyaknya ya. Ini coba saya dulit. Dulit. Bahasa apa tuh Mas, dulit? Kita congkel, Pak. Congkel. Ini. Tuh, dicek dulu ada air nggak tuh? Ini ada. Ada minyak oli nggak? Oli nggak? Nih, kita cek ya. Seret. Naik. Ada oli. Berarti ini dia sudah terindikasi. Oli udah nyebrang. Di sini teman-teman kelihatan ya? Iya, kelihatan Mas. Ada kayak berlinang minyak. Berlinang air mata. Oke. Ini kayak habis Sumpah Pemuda nih, Pak. Sumpah Pemuda 28 Oktober kawan-kawan. Yang masih muda diharapkan terus berkreasi.
Sampai tua, Pak. Sampai tua. Kalau mobil ini jarang sekali kita menemukan yang namanya ngeselak, Pak Taufik. Berlumpur, jarang. C26? C30 jarang. C30? Jarang. Oh. Yang paling sering apa? Yang paling sering Evalia. Evalia? Sama ini ya, sama Grand Livina? Sama Grand Livina. Oh. Kalau ini paling seringnya itu overheat ya? Overheat. Makanya kalau overheat itu biasanya dia selalu ini. Iya, selalu awalnya dari sini ya. Awalnya dari sini, radiatornya sini. Kalau ini kan radiatornya masih aman nih, teman-teman. Kita bisa ngecek di sini ya. Dia masih di maksimal. Ya. Ini mungkin ada bekas tumpahan karena kondisinya dulunya pernah dikabelti toh. Iya. Ini dia tambah klem. Tapi sih aman. Nah, kalau dia sudah dilakukan tindakan perbaikan, misalnya gini, air radiator cepat nyusut. Jadi baru dipakai 1000 km. Di sini nyusut padahal nggak ada kebocoran di area radiator atau di selang-selang pipa-pipanya. Kok makin hari makin menurun, makin sering dipakai makin menurun. Coba dicek businya. Kalau businya sudah berwarna kemerahan, kemudian kita buka di tutupnya sini atau di sinilah ya, itu ada kopi susunya. Nah, berarti dia harus dilakukan tindakan turun silinder head minimal untuk mengetahui apakah blok mesinnya dan silinder headnya melengkung. Kalau mesin-mesin segel seperti ini masih segel loh. Ya, mesin segel seperti ini, kemudian si radiator airnya itu masih full dan nggak ada kebocoran, kita bisa jamin bahwasanya itu masih aman. Oke. Nah, jadi bukan berarti mesin kalau masih segel itu mesin tua pasti sebentar lagi rusak kayak gitu ya? Nah, bukan berarti. Belum tentu ya? Belum tentu. Apalagi kayak R25 ini kita tadi ngecek ya, kilometernya 220, tapi dia kondisinya masih segelan. Kalau dilihat sih memang ya beberapa ada rembesan ya umumnya. Oh iya, rembesan di sana. Ya, Oli cuman dia rembesannya belum sampai yang netes. Kalau ini apa ini Mas? Yang seal merah? Seal merah ini adalah gasket rocker cover. Oh ini. Jadi mungkin kita kan pernah ganti oli tuh yang kita engine plus tuh. Iya, engine plus. Yang mobil Serena saya tuh. Ketika dibuka, ternyata dia ada banyak oli ya. Iya, betul. Nah itu pembukanya sama seperti ini. Hanya saja ini mungkin gasketnya merah. Nggak diganti. Oh, nggak diganti. Kan oranye kan di sana kan ada gasket, Pak. Iya, betul. Nah, gasket karet. Ya mungkin gasket karetnya nggak diganti atau mungkin gasket karetnya diganti sehingga dia untuk hati-hati di sealer. Tambahkan sealer. Prosesnya kalau gasketnya udah baru, asli, itu kita nggak perlu sealer. Oke. Baik. Cuma itu PR-nya. Iya. Itu terus tuh kawan-kawan, PR-nya nggak banyak, suara mesin mantap. Terus nah ini PR nih satu. Terus kita coba cek kolong antara mesin sama transmisi ada rembesan nggak? Oke. Wah, kering Pak Topik. Wah, kering kawan-kawan. Kelihatan kan? Ini transmisi, ini mesin. Biasanya di tengah-tengah sini itu ada ini Pak, ada olinya. Nah, kalau ini kering ya. Kering banget. Kita bisa cek. Tapi di belakang sana basah kemungkinan dari rack stand. Oh, rack stand ya. Ya karena dia posisi racknya tadi kan bocor ya Mas ya? Bocor. Tuh. Oke, kita coba cek kaki-kakinya. Tapi sebelum cek kaki-kaki kita akan baca bannya dulu. Bannya masih gondrong Pak. Ya. Masih tebel banget ini bannya. Ini ada TWI ya. Nah, TWI-nya ini masih tangan satu masih masuk Pak. Sedalam ini. Kita coba goyang-goyang aja deh, kita akan cek conroute-nya. Kita akan panggil teman kita yang namanya Mas Itong. Mas Itong. Goyang-goyang Mas Tom. Tolong Mas, biar kita cek. Karena yang paling sering rusak itu. Nah teman-teman, tipsnya kalau goyang-goyang mobil ini harus dibelokkan. Oke. Karena conroute-nya itu kecil dan posisinya ada di tengah. Kalau posisi digoyang-goyang gini, ini sama sekali nggak ada ketukan. Itu berarti aman. Seperti mobil ini nih, stabilisernya aman. Conroute-nya aman. Oke. Siap. Kita cek satu sisi aja, nggak ada masalah. Kalau dia nggak bunyi, tapi kalau dia ada kerasa ketukan di area conroute-nya atau stabilisernya, kita pastikan dulu di sebelah kanan atau kiri. Kiri dan kanan ya. Kalau ini dia inner fendernya udah mulai kebuka. Coba saya cover ini. Masih bisa. Masih bisa. Oke. Keren, kawan-kawan yang berminat
untuk X-Trail 2500 cc. Ya, betul. Yang suka tenaga besar. Tenaga besar. Buat touring jauh nggak lelah ini, Pak. Oke. Masalah konsumsi bahan bakar, nah saya mau tanya Mas Hardi nih. Kadang kan kita membeli mobil itu juga nggak terlalu mikir cc. Ya. Tapi nggak tahu konsumsi bahan bakarnya ternyata besar juga. Kalau ini juga. Bagaimana, Mas? Kalau ini sama Serena, kalau menurut perhitungan saya pribadi ya, saya pernah pakai ini juga sering pakai Serena, lebih irit yang ini. Hah? Yang benar, Mas? Iya, 2500 tapi dia lebih irit, nggak tahu kenapa. Mungkin karena kalau Serena ya bodinya lebih besar. Oh iya, benar. Bodinya lebih besar, kemudian apa ya? Ini ground clearance-nya tinggi, nggak tahu ngaruh apa enggak. Kemudian mungkin karena cc besar, terus ketika dia digas, kita menggunakan gaya energi kineticsnya. Nah itu sehingga ketika dia habis, kayak kemarin Mas Wawan bilang, cara mengiritkan bahan bakar. Kita digas sedikit set, karena dia digas sedikit udah lari. Betul. Akhirnya nggak dalam-dalam ngejegas, itu jauh lebih irit. Apalagi kalau di jalan tol ya. Apalagi kalau di jalan tol. Makin irit lagi. Betul. Kita aja kalau pakai Serena, kita luar kota. Luar kota itu kita bisa dapat 1 liter itu 9 sampai 10 ya, Pak. Ya. Kalau Pak Topik 14. Abadi, S3 kakinya. Nah, mungkin kalau X-Trail ini ya 111, 112 mungkin ya. Kalau jarak jauh. Siap. Tapi tergantung. Kalau misalnya di jalanan karena mobil saking enaknya digas tambah kenceng ya, beda lagi konsumsinya. Siap. Cuman kalau misalnya mau dibilang iritnya sampai seberapa ya, mungkin 1 liter bisa 11-12 untuk keluar kota. Oke, jadi bisa irit dan konsumsi bahan bakar kalau mau pakai Pertamax boleh? Boleh. Pertalite juga masih boleh? Boleh. Tapi kalau di dalam kota jangan tanya, Pak. Dalam kota jangan ditanya. Boros, ya, Mas. Mungkin banyak di antara keluhan pengguna X-Trail ini adalah, wah, saya baru dapat X-Trail, harganya lumayan, berapa tuh? 60 sampai dengan 80 juta. Tapi begitu pakai bahan bakarnya 1 liter kaget ya, bisa dalam kota ya? Iya, 6 kilo. 16 ya? 15 paling 15. Gitu. Oke. Makanya jadi dia harus punya 2 kendaraan ya. Betul. Kalau misalnya teman-teman mau menjadikan ini mobil buat koleksi, atau mungkin buat touring jarak jauh, luar kota ya. Ini jadi pilihan. Sini Surabaya mungkin dengan ini bisa dipacu 3,5 jam. Kalau Mas Hardi yang bawa. Kalau nggak ditilang. Baik Mas Hardi. Ya, Pak. Ini dari sebelah kanan tidak ada cacat ya Mas ya? Ya aman. Kalau untuk bodi-bodi aman lah. Ya mungkin ada beberapa titik di spet, cuman menurut pandangan sih tidak mengganggu. Kalau mengganggu saya pasti sebutkan. Tuh kawan-kawan, biasanya banyak mobil yang kayak gini udah mati Mas ya? Ya. Ini juga udah warnanya juga udah ini. Ini masih bening semua. Dan terakhir kita tanya, Mas Hardi, ini mau dibuka berapa harganya Mas? Ini pajaknya masih hidup. Pajak masih hidup? Masih hidup sampai dengan bulan 4 2023. Wow, masih lama. Kita akan buka harga 79 juta nego. 79 juta nego sampai laku. Nah, sebenarnya harganya nggak usah disebutin ya Pak ya tadi. Kalau nggak disebutin nanti gimana? Pusing deh Mas. Biar nawar. Pasti pertanyaannya selalu nanya tuh. Harga dong, harga. Ya harga 70 jutaan udah dapat mobil premium di tahun 2005. Premium 2005. Dan tadi Mas sudah cek juga ya? Cek juga. Kekurangannya hanya sedikit. Dan itu berapa biaya Mas kalau kita perbaiki? Kalau perbaiki mungkin di teman-teman power steering ya, spesialis power steering itu kisaran 2,5 juta. 2,5 juta plus tadi satu lagi. Kemudian yang kedua tadi seal-nya. Itu kalau untuk seal busi kan pemakaiannya itu ada 4 seal. Satu sealnya sekitar 65 ribuan. Oke. Jadi anggapnya 70 lah ya. 70 ribu dikali 4, 280 ribu tambah jasa ngerusak sama kan harus dirusak Pak kalau misalnya original. Harus dirusak kemudian dipasang lagi kurang lebih sekitar 200-an. Jadi sekitar 470 ribu. Jadi 500 ribuan. Tambah 2,5 3 jutaan ya? 3 jutaan. Itu bisa dikerjakan di AHA. Kalau untuk yang power steeringnya kita karena keterbatasan spare part, kita kerjasama dengan spesialis power steering di MWM Power Steering. Oh, siap kawan-kawan. Ini bisa dihubungi langsung ke nomor Mas Hardi aja, Mas gimana? Boleh Pak. Oke, hubungi Mas Hardi. Saya coba cek kampas remnya. Kampas rem. Ini belakangnya sudah pakai ini loh, disc brake ya Mas ya? Oh iya. Woi, ini kampas remnya masih tebal. Segini Pak. Tebalnya segini. Ya segini nih. Tuh, masih tebal banget kayak baru. Emang baru kayaknya. Kalau belakang gimana nih? Nih. Keren kan kawan-kawan, 2005.
tapi sudah menggunakan... Nggak ada cakramnya, Pak. Nggak ada kalipernya yang mana ini? Ya, oh, di belakang, Pak. Ya, ini masih sangat tebal, masih sekitar 3 milian. Kalau belakang nggak terlalu banyak ini ya, makan ya, Pak. Oh, beda sama cepat habis depan ya? Lebih cepat habis depan, karena belakang hanya ngimbangin aja. Ini mungkin kalau bicara kilometer bisa 20.000 lebih. Baru ganti kampas. Nah, jarang-jarang kawan-kawan mobil 2005 itu minim PR ya Mas ya? Iya, minim PR. Nah, ini mobil ya 2005. Memang karena Mas sebenarnya mobil ini mobil kesayangan, Pak. Oh. Bapaknya juga mau ngejual, Mas saya harus ngejual harga berapa? Saya juga bingung, Pak, kasih harga. Mobil dirawat ya, kesayangan dirawat ya, karena memang kondisi jalanannya atau pagernya dia yang tidak memungkinkan untuk mobil besar ya. Untuk mobil besar sehingga mobil ini mobil kesayangan harus dijual. Ini plat AB. Platnya AB, Pak. AB Jogja. Platnya AB loh. Yang di Jogja, sekitar Jogja mungkin. Bisa langsung menghubungi saya. Baik. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih kembali Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.